Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mendokumentasikan sejarah dari teknologi 3G, teknologi yang digunakan oleh sinyal 3G, kemampuan teknologi, serta kelemahan teknologi tersebut. Di sini saya akan mendokumentasikan sejarah dari teknologi 3G. Sejarah 3G. 3G memiliki kepanjangan dalam bahasa Inggris yaitu Third Generation Technology. Teknologi 3G adalah sebuah standar yang ditetapkan oleh International Telecommunication Union atau ITU yang diadopsi dari IMT 2000 yang ditujukan untuk diaplikasikan pada jaringan telepon seluler. Jaringan 3G pertama kali diluncurkan oleh NTT Docomo, Jepang pada tahun 2001. Teknologi 3G diciptakan untuk menstandarisasi protokol jaringan yang digunakan dengan konektivitas web yang sudah distandarisasi. Revolusi jaringan 3G mengakibatkan munculnya layanan baru seperti konferensi video, streaming video, voice over IP seperti Skype, browsing, pengiriman email dengan kapasitas besar, berbagi data dengan kata lain. 3G menghadirkan perubahan evolusioner dalam hal pemindahan data. Revolusi inilah yang menjadi cikal bakal kelahiran smartphone seperti BlackBerry dan iPhone. Di Indonesia, jaringan 3G berhasil diuji coba Telkomsel dengan basis Wideband Kode Division Multiple Access atau WCDMA. Pada tahun 2005, kemudian tahun 2006, teknologi Telkomsel menjadi operator pertama yang menggelar jaringan 3G secara komersial. Sekian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih. Saya akan menjelaskan teknologi yang digunakan oleh 3G. Yang pertama yaitu EDGE atau Enhanced Data Rates for GSM Evolution adalah teknologi evolusi dari GSM dan IS-136. Tujuan pengembangan teknologi baru ini adalah untuk meningkatkan kecepatan transmisi data, efisiensi spektrum, dan memungkinkannya penggunaan aplikasi-aplikasi baru serta meningkatkan kapasitas. Yang kedua adalah Wideband Kode Division Multiple Access atau biasa ditulis Wideband CDMA atau WCDMA, merupakan teknologi generasi ketiga 3G untuk GSM, biasa disebut juga UMTS, Universal Mobile Telecommunication System. Teknologi ini tidak kompatibel dengan CDMA 2000 atau sering disebut juga dengan CDMA saja. Kecepatan WCDMA bisa mencapai 384 KB per second dan di masa akan datang akan meningkat sampai mungkin sekitar 100 MB per second. Teknologi ini menggunakan wideband AMR, Adaptive Multirate, untuk kodifikasi suara, voice coded, sehingga kualitas suara yang didapat menjadi lebih baik dari generasi sebelumnya. Yang ketiga yaitu CDMA 2000 atau IMT Multi-Carrier. IMT MC atau C2K adalah keluarga standar teknologi seluler 3G untuk mengirim audio, data, dan juga sinyal data antara ponsel dan situs seluler. Ini dikembangkan oleh 3GPP2 sebagai penerus kompatibel ke belakang untuk generasi kedua CDMA1. IS-95 standar dan digunakan terutama di Amerika Utara dan Korea Selatan. Membandingkan CDMA 2000 dengan UMTS, satu set standar 3G yang bersaing yang dikembangkan oleh 3GPP yang digunakan di Eropa, Jepang, dan Tiongkok. Nama CDMA 2000 menunjukkan keluarga standar yang mewakili tahapan evolusi yang berurutan dari teknologi yang mendasarinya. Ini adalah data CDMA 2000 1X IVDO. Evolusi data dioptimalkan. Rilis 0A, B, dan Ultra Mobile Broadband (UMB). Semua antarmuka radio yang disetujui untuk EMT 2000 itu
di Amerika Serikat. CDMA 2000 adalah merek dagang terdaftar dari Telecommunication Industry Association atau TIA USA. Yang keempat adalah TD-CDMA, Time Division Synchronous Code Division Multiple Access, adalah Time Division Synchronous Code Division Multiple Access. Teknologi komunikasi ini juga termasuk dalam standar teknis komunikasi nirkabel berdasarkan teknologi transmisi nirkabel (RTT) dan kerjasama internasional, menyelesaikan standar TD-CDMA dan menjadi anggota standar TDD-CDMA. Ini adalah inovasi dalam industri komunikasi seluler Tiongkok dan pengembangan komunikasi seluler generasi ketiga di Tiongkok. TD-CDMA adalah model jaringan seluler 3G. TD-CDMA adalah mobile, bukan telekomunikasi atau China Unicom. Yang kelima adalah GAN, Generic Access Network, adalah arsitektur jaringan yang dirancang untuk mendukung konektivitas tanpa batas antara jaringan seluler area luas seperti GSM atau GPRS dan teknologi LAN seperti Wi-Fi atau Bluetooth. Yang keenam adalah HSPA, singkatan dari High Speed Packet Access, yang merupakan peningkatan kemampuan koneksi internet dari jaringan sebelumnya, yaitu 3G. Penggunaan istilah HSPA pada dasarnya mengacu dua protokol yang secara khusus dimanfaatkan secara bersama-sama. Dua protokol tersebut adalah High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) bersama dengan High Speed Uplink Packet Access atau HSUPA. Secara luas, jaringan koneksi internet HSPA memberikan layanan kecepatan internet yang lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Kecepatan yang bisa kamu dapatkan maksimal berada di 14,4 MB per detik. Yang ketujuh adalah High Speed Downlink Packet Access (HSDPA), adalah sebuah protokol telepon genggam dan kadangkala disebut sebagai teknologi tristenagi. HSDPA merupakan evolusi dari standar WCDMA dan dirancang untuk meningkatkan kecepatan transfer data 5 kali lebih tinggi. HSDPA mendefinisikan sebuah saluran WCDMA yang baru, yaitu High Speed Downlink Shared Access Channel (HSDSCH), yang secara operasinya berbeda dengan saluran WCDMA yang ada sekarang. Hingga kini penggunaan teknologi HSDPA hanya pada komunikasi arah bawah menuju telepon genggam. Yang ke-8 adalah High Speed Uplink Packet Access atau HSUPA, adalah protokol telepon genggam 3G dalam keluarga HSPA dengan kecepatan unggah atau uplink hingga 576 Mbit per second. Nama HSUPA diciptakan oleh Nokia. 3GPP tidak mensupport istilah HSUPA, sebagai gantinya digunakan istilah Enhanced Uplink atau EUL. Yang ke-9 adalah HSPA Plus atau disebut juga evolusi HSPA, adalah teknologi standar pita lebar nirkabel yang akan hadir dengan kemampuan pengiriman data mencapai 42 Mbit per second untuk downlink dengan menggunakan modulasi 64 QAM dan 11 Mbit per second untuk uplink dengan modulasi 16 QAM. Yang ke-10 adalah Freedom of Mobile Multimedia Access atau FOMA, adalah nama merek layanan telekomunikasi 3G berbasis WCDMA yang ditawarkan oleh penyedia layanan telekomunikasi Jepang NTT Docomo. Yang ke-11 adalah HSOPA, adalah kata singkatan atau singkatan yang didefinisikan dalam bahasa sederhana. Halaman ini menggambarkan bagaimana HSOPA digunakan dalam pesan dan chat forum, di samping perangkat lunak jaringan sosial seperti VK, Instagram, WhatsApp, dan Snapchat. Dan yang ke-12 atau yang terakhir yaitu TD-SCDMA, salah satu dari standar IMT 2000 yang disetujui lembaga ITU pada acara Olimpiade ke-29 di Peking, Cina. Sistem yang dikembangkan oleh standar Cina atau CCSA berupa N frekuensi TD-SCDMA DCH sistem 3G diuji coba secara komersil dengan sukses.
Saya akan menjelaskan kemampuan teknologi 3G, yaitu memiliki kecepatan transfer data cepat 144 kbps sampai 2 mbps, sehingga dapat melayani layanan data broadband seperti internet, video on demand, musik on demand, games on demand, dan on demand lain yang memungkinkan kita dapat memilih program musik, video, atau game semudah memilih channel di TV. Kelebihan sinyal 3G: 1. Memiliki kecepatan data yang lebih tinggi dari generasi sebelumnya. 2. Kualitas suara yang jauh lebih bagus dan jernih. 3. Keamanannya terjamin. 4. Dapat digunakan untuk berselancar di internet, mendengarkan musik, games, dan lainnya. Saya akan menjelaskan tentang kelemahan 3G. Yang pertama, memerlukan investasi biaya yang tidak sedikit dalam membangun jaringan generasi ketiga ini. Yang kedua, masih perlu memperhatikan aspek keamanannya, karena semakin maju teknologi juga semakin rentan dalam penyalahgunaannya. Ketiga, persyaratan yang besar karena teknologi 3G memerlukan lebih banyak kekuatan daripada 2G. Kebutuhan tambahannya yaitu masa penggunaan kekurangan antara pengisi daya dan handset lebih besar secara keseluruhan. Yang keempat, hanya pengguna 3G yang bisa menikmati fitur teknologi konferensi video 3G dengan pelanggan lainnya. Sekian, terima kasih.